Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke anak-anak, kita berjumpa lagi di Perpustakaan Daring SD Laboratorium UM Kota Blitar. Mister akan membawakan sebuah cerpen minuman Nusantara. Kalian siap mendengarkan ya? Oke, kita mulai. Kelebihan Deka. Aku pasti gagal, keluh Deka. Malam ini Deka berencana melanjutkan latihan silat. Akan tetapi, sejak sore hujan turun. Begitu derasnya. Deka yang sudah berpakaian lengkap hanya duduk di kursi bambu di teras rumahnya. Gara-gara hujan, besok menjadi hari yang paling menakutkan bagi Deka. Bagaimana tidak, semua murid Padepokan Paras akan menjalani ujian kenaikan tingkat. Ki Ageng sudah mewanti-wanti muridnya agar mempersiapkan diri dengan baik. Deka bukan murid biasa. Tubuh Deka paling kecil. Berulang kali Ki Ageng menyuruh Deka untuk melatih otot tubuhnya agar kuat seperti murid lainnya. Istirahatlah, kata Nenek Ranem dari dalam rumah. Hujan tidak mungkin reda. Bagaimana bisa tidur? Besok aku ujian, jawab Deka. Setelah terdiam beberapa waktu, Nenek Ranem keluar. Dia menawarkan segelas minuman kepada Deka. Besok tubuhmu akan segar kembali. Percayalah, kamu punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Kelebihan? Tanya Deka penasaran. Apa kelebihanku, Nek? Nanti kamu tahu sendiri. Nenek juga seperti Ki Ageng. Selalu bilang kelebihanku, tetapi gak mau nunjukin. Gerutu Deka sambil masuk rumah. Nenek Ranem hanya tersenyum. Nenek Ranem satu-satunya keluarga Deka yang tinggal di rumah bersama Deka. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia ketika Deka masih bayi. Dia dibesarkan oleh Nenek Ranem. Keesokan harinya Deka bangun pagi-pagi sekali. Namun Deka tampak kurang bersemangat. Setelah sarapan, gegas ke Padepokan. Dia ingin menemui Ki Ageng. Ternyata Ki Ageng sedang bersiap-siap. Deka segera menceritakan kegundahan hatinya. Ki Ageng mendengarkan cerita Deka sambil mengusap janggut putihnya. Kalau aku tahu kelebihanku, aku dapat menjalani ujian dengan mudah, rengek Deka. Deka, Ki Ageng malah tertawa. Benarkan dugaanku? Ki Ageng menjadikanku murid karena kasihan. Ki Ageng berhenti tertawa. Tidak, Deka, kamu punya kelebihan. Apa itu, Ki? Tambah Deka. Temukan sendiri, aku akan memberitahu. Deka pun berpamitan. Ki Ageng memberikan minuman seperti yang Nenek Ranem berikan. Sesampainya di halaman Padepokan, teman-teman Deka sudah bersama. Mereka tampak gagah dengan baju. Nyali Deka tambah mengendur. Deka merasa bajunya lusuh seperti karung goni. Saat teman-temannya berlari, Deka masih berdiri. Ki Ageng segera menyuruhnya untuk menyusul peserta lain yang sedang menyeberangi sungai. Aduh, aku tertinggal jauh, keluh Deka.
Namun dia teringat nenek dan Ki Ageng yang akan menceritakan kelebihannya. Deka mulai bersemangat dan paling belakang. Di ujian kedua dan ketiga, aku tidak boleh gagal. Batin Deka bersemangat. Sekali saja gagal, aku tidak lulus ujian. Ujian kedua, peserta disuruh mendaki tebing tinggi. Deka tidak mengalami kesulitan. Tubuh kecilnya terasa ringan saat mendaki. Apalagi Deka memanfaatkan akar pohon sebagai tali untuk Deka pun berhasil sampai puncak lebih awal. Begitu juga di ujian ketiga yang harus berlari mengelilingi desa. Deka berada di depan bersama beberapa teman lainnya. Di tengah jalan, Deka mendengar suara seseorang minta tolong. Deka berhenti dan mencari sumber suara. Deka melihat seorang nenek yang terkapar di tanah. Beberapa kayu bakar berserakan di sekitarnya. Deka mengira nenek itu terjatuh. Tak usah dilarang, Beno. Kalau gagal, kamu gak akan naik tingkat, kata Satria. Ayo lanjutkan, kata Cikal sambil menarik tangan Deka. Beno, Satria, dan Cikal adalah kakak seperguruan Deka. Deka ragu. Di satu sisi, Deka ingin menolong nenek itu, tetapi dia juga tak ingin gagal ujian. Setelah berpikir sejenak, Deka memutuskan untuk membantu nenek. "Nenek kenapa?" tanya Deka dengan panik. "Aku tersandung batu. Kakiku sepertinya terkilir, sakit sekali." "Rumah nenek di mana?" tanya Deka. "Di balik bukit itu." Deka bimbang. Kalau Deka menolong nenek ini, dia akan terlambat sampai padepokan. Deka akan gagal dan harus mengikuti ujian kenaikan tingkat tahun depan. Namun Deka merasa iba dengan nenek itu. Dia pasti tidak bisa berjalan sampai ke rumah. Deka segera menuntun nenek itu. Setibanya di rumah nenek, Deka segera mengambil kayu bakar yang tertinggal. Deka sampai di padepokan ketika hari sudah mulai sore. Teman-teman sudah berkumpul di depan panggung. "Maaf, aku gagal," kata Deka lirih kepada Ki Ageng yang menyambutnya. "Minum dulu, biar tubuhmu segar," perintah Ki Ageng. Sepertinya Ki Ageng tahu kalau Deka kelelahan. Lalu Ki Ageng menyerahkan segelas minuman berwarna coklat. Minuman itu bajigur namanya. Bajigur cocok diminum di daerah berhawa dingin. Setiap hari Deka meminum bajigur untuk menghangatkan tubuh. Deka senang bajigur buatan nenek Ranem. Selain santan, kopi hitam, dan gula merah, nenek Ranem juga menambahkan daun pandan. Aroma rebusan daun pandan membuat bajigur mengundang selera siapa saja. Tiba-tiba saat sedang melamun, Deka mendengar suara seorang nenek. Deka kaget, entah dari mana suara itu asalnya. Nenek itu sudah berdiri di depannya. Nenek itulah yang tadi ditolong Deka. "Dia Nyai Sandri, teman seperguruan kakek," ungkap Ki Ageng. "Sekarang kamu tahu
Kebaikan hatimu adalah kelebihanmu. Deka hanya tersenyum. Deka sadar di balik kekurangan ada kelebihan dirinya. Deka pun menjadi lebih percaya diri. Bajigur. Bajigur minuman tradisional dari Jawa Barat. Bahan dasar membuat bajigur terdiri atas kopi, gula aren, dan santan. Biasanya ada tambahan irisan kolang-kaling, serutan kelapa, atau roti. Ada juga yang menambahkan jahe atau kayu manis. Bajigur lebih enak dinikmati selagi hangat pada malam hari atau cuaca dingin. Tentu dengan hidangan lain seperti ubi rebus, pisang goreng, atau kacang rebus. Oke anak-anak, kalian sudah mendengarkan ceritanya. Sekarang kalian bisa membuat bajigur di rumah. Bahan-bahannya sudah Mister berikan ini. Kemudian kalian bisa mempraktekannya bersama bunda, bersama mama, bersama ayah atau kakak di rumah ya. Nah, kemudian cara membuat bajigur, langkah pertama adalah iris-iris lebih dahulu gula merah, lalu sisihkan, kemudian bakar jahe selama beberapa saat. Lalu memarkan. Ini berfungsi untuk mengeluarkan aroma jahe yang lebih kuat. Sisihkan jahe. Langkah ketiga yaitu siapkan wajan, tuang air ke dalamnya, lalu rebus hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan jahe yang sudah digeprek dan daun pandan. Masukkan bubuk kopi juga ya. Daun pandan disobek-sobek boleh dan diikat. Kemudian biar aromanya bisa keluar saat diseduh. Langkah kelima yaitu panaskan sebentar, baru masukkan gula pasir dan gula merah ke dalam wajan. Aduk hingga larut. Langkah keenam, jika sudah mendidih kembali, masukkan santan ke dalam wajan. Masukkan perlahan ya, sambil diaduk agar santan tidak pecah. Yang terakhir, panaskan beberapa saat. Matikan api kompor, tuang ke dalam gelas sambil disaring. Lalu sajikan selagi panas. Taras, ini kan menggugah selera. Oke, selamat membuat di rumah ya. Bye bye, see you next time.